Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Malam itu, kediaman megah keluarga Ardiansyah tampak berkilau di bawah siraman lampu kristal yang mewah. Wangi bunga lili segar memenuhi ruangan, berpadu dengan aroma hidangan catering kelas atas yang tersaji rapi di meja panjang. Di tengah ruangan, Ibu Sarah, sang nyonya rumah, tampak anggun dengan kebaya bludru berwarna marun yang dipadukan dengan perhiasan berlian yang mencolok di leher dan jemarinya. Malam ini adalah perayaan ulang tahunnya yang ke-55, sebuah acara yang ia rancang untuk menunjukkan status sosial keluarganya yang terpandang. Alia, menantu satu-satunya, bergerak sibuk di antara kerumunan tamu. Ia tidak mengenakan gaun semewah Siska, adik iparnya. Namun keanggunannya yang tenang dengan gamis sutra berwarna pastel tetap menarik perhatian. Sejak sore, Alialah yang memastikan semua detail berjalan sempurna, mulai dari koordinasi pelayan hingga memastikan kue tart pesanan mertuanya tiba tepat waktu. Namun, meski telah bekerja keras, tak sekalipun Ibu Sarah memberikan senyum atau ucapan terima kasih. "Alia, mana minumannya?" Gelas-gelas di meja depan sudah kosong. "Kamu ini niat membantu atau cuma mau numpang makan?" Suara melengking Siska menginterupsi langkah Alia. Alia tersenyum tipis, mencoba menahan sabar. "Iya, Siska. Ini baru saja mau diisi ulang oleh petugas catering." Siska mendengus, memutar bola matanya dengan sinis. "Lamban sekali. Tidak tahu malu. Sudah beruntung bisa masuk ke keluarga ini. Harusnya kamu tahu diri sedikit." Alia memilih untuk tidak membalas. Ia sudah terbiasa dengan lidah tajam Siska yang selalu merasa lebih tinggi darinya karena status Alia yang hanya anak seorang pensiunan guru. Alia melangkah menuju dapur, namun langkahnya terhenti saat Ibu Sarah memanggilnya dengan nada memerintah dari arah tangga. "Alia, ke kamar Ibu sebentar. Tolong ambilkan selendang sutra Ibu di lemari kecil dekat brankas." Ibu merasa sedikit dingin, ucap Ibu Sarah sambil mengusap lengannya. "Baik, Bu," jawab Alia patuh. Alia menaiki tangga menuju lantai 2. Suasana di lantai atas jauh lebih tenang dibandingkan keriuhan di bawah. Ia masuk ke kamar mertuanya yang luas dan rapi. Kamar itu beraroma parfum mahal yang kuat. Alia langsung menuju lemari yang dimaksud. Ia menemukan selendang sutra berwarna emas tersebut. Namun saat ia hendak berbalik, ia menyadari pintu brankas kecil di sudut ruangan sedikit terbuka, sesuatu yang sangat tidak biasa dilakukan oleh Ibu Sarah yang sangat teliti. Alia sempat ragu, namun ia memutuskan untuk menutupnya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ia menekan pintu kecil itu hingga mengunci rapat kembali. Setelah memastikan semuanya aman, ia keluar dari kamar dan turun kembali ke lantai bawah. Saat Alia memberikan selendang itu kepada Ibu Sarah di dekat tangga, sang mertua hanya menerimanya tanpa melihat wajah Alia. Namun, hanya berselang 10 menit setelah Alia kembali ke dapur, sebuah teriakan histeris memecah kebisingan musik biola yang sedang dimainkan. "Perampok! Brankasku! Ya Tuhan, perhiasanku hilang semua!" Suara Ibu Sarah menggelegar dari arah atas. Pesta yang semula tenang seketika berubah kacau. Para tamu saling berbisik. Wajah-wajah penuh tanya mulai bermunculan. Randy, suami Alia, yang tadinya sedang berbincang dengan rekan bisnisnya, langsung berlari menaiki tangga diikuti oleh Siska dan beberapa kerabat dekat lainnya. Alia yang masih berada di area ruang makan tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera menyusul ke atas. Namun tepat di depan pintu kamar, langkahnya dihadang oleh Siska yang menatapnya dengan pandangan penuh kebencian. "Mau lari kemana kamu, Alia?" tanya Siska tajam. Di dalam kamar, Ibu Sarah terduduk di lantai dekat brankas yang kini terbuka lebar. Ia menangis terseduh-seduh. Rambutnya yang semula rapi kini sedikit berantakan karena ia menjambak rambutnya sendiri dengan histeris. "Berlian warisan ibuku, uang tunai 100 juta untuk sumbangan besok, semuanya hilang." "Kosong," raung Ibu Sarah. Ia mendongak. Matanya yang merah langsung mengunci sosok Alia yang berdiri di ambang pintu. Tiba-tiba, Ibu Sarah berdiri dan menunjuk wajah Alia dengan jari gemetar. "Kamu! Tadi kamu yang terakhir keluar dari kamar ini. Kamu mengambil selendang,
Tapi kamu juga menguras isinya, kan? Apa? Tidak, Bu. Tadi Alia hanya mengambil selendang sesuai perintah ibu. Brankas itu memang sudah terbuka sedikit saat Alia masuk, tapi Alia tidak menyentuh isinya. Bela Alia dengan suara bergetar. Bohong. Brankas itu selalu terkunci rapat. Hanya orang yang punya niat jahat yang memperhatikannya. Teriak Siska sambil memprovokasi. Ia menoleh ke arah Randy yang berdiri mematung. Mas Randy, lihat istrimu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Di saat kita merayakan ulang tahun Mama, dia malah merampok rumah ini. Randy menatap istrinya dengan tatapan tidak percaya. Alia, apa benar kamu melakukannya? Katakan jujur padaku. Mas, demi Tuhan, aku tidak menyentuh sepeser pun uang itu. Aku istrimu, kamu tahu aku bukan orang seperti itu. Alia memohon. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Namun Ibu Sarah tidak membiarkan Alia membela diri lebih jauh. Ia melangkah maju. Wajahnya memerah karena amarah yang tampak sangat meyakinkan. Di depan para kerabat yang mulai berkumpul di depan pintu kamar, Ibu Sarah berteriak dengan lantang. Jangan banyak bicara. Kalau memang kamu jujur, kamu tidak akan takut diperiksa. Siska, ambil tasnya. Geledah dia. Buka tasmu dan keluarkan semua isinya sekarang juga. Suasana menjadi sangat tegang. Alia merasa martabatnya diinjak-injak di rumah suaminya sendiri. Ia memandang ke sekeliling, berharap ada satu orang saja yang membelanya. Namun yang ia temukan hanyalah tatapan curiga dan bisik-bisik menghina dari para tamu dan keluarga besar yang menonton drama itu dari koridor. Buka tasmu, Alia. Buktikan kalau kamu bersih kalau memang kamu tidak bersalah. Ucap Randy dengan nada suara yang rendah namun penuh tekanan. Alia mematung. Tangannya gemetar saat ia memegang tali tas bahu yang sejak tadi tersampir di pundaknya. Ia tahu ia tidak mengambil apa-apa. Tapi firasat buruk mulai merayap di dadanya. Ada sesuatu yang sangat aneh dalam sorot mata Ibu Sarah dan Siska. Sebuah binar kemenangan yang tersembunyi di balik sandiwara air mata mereka. Dengan tangan yang sangat dingin, Alia mulai membuka resleting tasnya. Tangan Alia gemetar hebat. Resleting tas kulit berwarna beige miliknya terasa seberat baja saat ia menariknya perlahan. Di sekelilingnya, suasana mendadak sunyi, hanya menyisakan suara isak tangis Bu Sarah yang dibuat-buat dan desas-desus tertahan dari para tamu di ambang pintu. Alia bisa merasakan ratusan pasang mata menghakiminya, menusuk kulitnya seperti ribuan jarum. Ayo, kenapa ragu? Kalau tidak merasa mencuri, kenapa tanganmu gemetar begitu? Siska memprovokasi dengan nada sinis. Ia melangkah maju, merampas tas itu dari tangan Alia dengan kasar hingga talinya nyaris putus. Siska, pelan-pelan. Randy mencoba menengahi, namun suaranya tenggelam oleh keberingasan adiknya. Siska membalikkan tas itu di atas tempat tidur besar milik Bu Sarah. Isinya berhamburan, ponsel, dompet kecil, bedak padat, beberapa lembar tisu, dan kunci rumah. Namun, di antara benda-benda sederhana itu, sebuah benda jatuh dengan bunyi klunting yang nyaring, memantul di atas spray sutra sebelum akhirnya berhenti tepat di depan kaki Bu Sarah. Sebuah kalung berlian dengan liontin zamrud hijau, perhiasan kesayangan Bu Sarah yang baru saja dinyatakan hilang. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruangan itu selama beberapa detik. Dunia Alia seakan runtuh seketika. Jantungnya seolah berhenti berdetak saat melihat benda berkilau itu tergeletak di sana. Seolah-olah memang sengaja diletakkan untuk menghancurkan hidupnya. Tidak, itu tidak mungkin, jerit Alia spontan. Wajahnya pucat pasi. Matanya membelalak menatap kalung itu. Aku tidak pernah memasukkan benda itu ke dalam tasku. Mas Randy, percayalah padaku. Aku tidak tahu bagaimana kalung itu bisa ada di sana. Bu Sarah langsung menyambar kalung itu, mendekapnya ke dada sambil meraung lebih keras. Ya Tuhan, benar-benar keterlaluan. Menantu macam apa kamu ini? Aku sudah memberimu tempat tinggal, memberi makan, memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Tapi ini balasanmu? Kamu merampokku di hari ulang tahunku. Para tamu di luar kamar mulai berbisik lebih keras. Kata-kata seperti, tidak tahu diri,
pencuri berwajah polos, dan miskin harta miskin moral mulai terdengar jelas di telinga Alia. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik manapun yang pernah ia terima. Siska berkacak pinggang, menatap Alia dengan senyum kemenangan yang nyaris tak tersembunyi. Masih mau mengelak? Buktinya sudah ada di depan mata. Pantas saja akhir-akhir ini kamu sering mengeluh soal biaya pengobatan ibumu yang gagal ginjal itu. Ternyata ini caramu mencari uang? Dengan merampok mertuamu sendiri. Cukup, Siska, bentak Alia. Air mata kemarahan mulai mengalir. Aku memang butuh uang, tapi aku punya harga diri. Aku tidak akan pernah menyentuh barang yang bukan milikku. Alia beralih menatap suaminya. Satu-satunya orang yang ia harapkan bisa menjadi pelindungnya. Mas Randy, tolong. Kamu tahu aku seharian ini di dapur. Tasku tergeletak di meja rias di bawah hampir sepanjang waktu. Siapapun bisa memasukkan kalung itu ke sana. Randy menatap istrinya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada kekecewaan mendalam, amarah, sekaligus kebingungan di sana. Alia, tapi kalung itu ada di dalam tasmu. Bagaimana aku bisa membantumu jika buktinya senyata ini? Kenapa kamu harus melakukan ini? Kalau kamu butuh uang untuk ibumu, kenapa tidak bicara padaku? Aku sudah bicara padamu, Mas. Dan kamu bilang tabungan kita sedang terpakai untuk investasi bisnismu. Alia berteriak frustrasi. Tapi bukan berarti aku mencuri. Tolong, pikirkan logikanya. Untuk apa aku mencuri dan membawa tas itu berkeliling di depan kalian kalau aku tahu ada barang curian di dalamnya? Aku tidak sebodoh itu. Atau mungkin kamu merasa terlalu pintar, sehingga mengira kami tidak akan berani menggeledahmu. Timpal Busarah sambil berdiri dengan angkuh. Ia menghapus air matanya, beralih dari mode korban menjadi mode hakim yang kejam. Cukup. Aku tidak mau mendengar drama ini lagi. Keberadaanmu di rumah ini sudah menodai nama baik keluarga Ardiansyah. Busarah berbalik ke arah tamu yang menonton. Hadirin sekalian, saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Pesta telah berakhir. Saya malu harus menunjukkan borok keluarga ini kepada Anda semua. Silakan tinggalkan kediaman kami. Para tamu mulai membubarkan diri dengan tatapan jijik ke arah Alia. Alia merasa seolah-olah pakaiannya telah ditelanjangi di depan umum. Ia berdiri kaku di tengah kamar yang kini terasa seperti ruang interogasi. Setelah para tamu pergi, Busarah mendekati Alia. Ia tidak lagi menangis. Wajahnya dingin dan penuh kebencian. Siska benar. Kamu hanyalah benalu. Kamu pikir dengan wajah polosmu itu kamu bisa menipu kami selamanya? Kamu masuk ke keluarga ini dengan tangan kosong. Dan sekarang kamu mencoba keluar dengan membawa harta kami. Bu, aku tidak melakukannya. Suara Alia kini hanya berupa bisikan lemah. Diam, bentak Busarah. Randy, lihat ini. Ini adalah bukti bahwa istrimu tidak layak menyandang nama keluarga kita. Seorang pencuri tidak punya tempat di bawah atap ini. Sekarang, aku ingin dia pergi. Seret dia keluar jika perlu. Siska menambahi dengan nada puas. Iya, Mas. Sebelum dia mencuri lebih banyak lagi. Siapa tahu di balik bajunya masih ada uang yang ia sembunyikan? Harusnya kita telanjangi saja dia untuk memastikan. Hati Alia hancur berkeping-keping. Di tengah badai tuduhan itu, ia melihat Siska dan ibu mertuanya bertukar pandang sekilas. Sebuah tatapan yang penuh dengan rahasia gelap. Saat itulah, sebuah kecurigaan mulai tumbuh di benak Alia. Semua ini terlalu rapi, terlalu terencana. Alia memandangi tasnya yang berantakan di atas kasur. Ia menyadari satu hal, ia dikeroyok. Namun, ia belum tahu bahwa di sudut gelap ruangan itu, sebuah saksi mata yang ia pasang sendiri sebulan lalu sedang merekam setiap detik kebohongan mereka. Suasana di dalam kamar utama yang mewah itu kini terasa mencekam, lebih dingin daripada ruang otopsi. Para tamu memang sudah meninggalkan rumah, namun gema bisikan sinis mereka seolah masih tertinggal di dinding-dinding berlapis wallpaper mahal itu. Alia berdiri mematung di tengah ruangan, dikelilingi oleh 3 orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, namun kini bertindak layaknya algojo.
Buka bajumu. Kata-kata itu meluncur dari mulut Siska dengan nada yang begitu datar namun mematikan. Alia tersentak. Matanya membelalak menatap adik iparnya itu. Apa kamu bilang? Suara Alia bergetar hebat. Aku bilang, buka bajumu. Geledah dia. Mas Randy. Siapa yang tahu kalau dia menyembunyikan uang tunai itu di balik pakaian dalamnya? Pencuri licik seperti dia pasti sudah memikirkan segala cara. Siska melangkah maju. Tangannya sudah siap untuk merenggut kerah gamis Alia. Cukup, Siska. Jangan keterlaluan. Randy akhirnya bersuara. Meski nadanya tidak menunjukkan pembelaan yang kuat. Ia tampak lelah dan hancur. Dia masih istrimu, Mas? Atau kamu mau membiarkan dia membawa lari sisa uang Mama? Balas Siska tak mau kalah. Bu Sarah duduk di kursi riasnya. Memegangi dadanya seolah-olah sesak napas. Namun matanya yang tajam terus mengawasi Alia dengan benci. Randy, adikmu benar. Mama kehilangan 100 juta dalam bentuk tunai. Kalung itu baru sebagian. Kalau dia berani menyelipkan kalung di tas, bukan tidak mungkin uang itu dia lilitkan di tubuhnya. Geledah dia sekarang, atau Mama yang akan memanggil polisi untuk menelanjangi dia di kantor polisi. Alia merasa dunianya gelap. Harga dirinya sebagai seorang wanita, seorang istri, dan seorang manusia sedang diinjak-injak hingga lumat. Ia menatap Randy, mencari secercah keadilan di mata suaminya. Mas, demi Allah, aku tidak mengambil uang itu. Kamu tega melihatku diperlakukan seperti ini? Kamu tega melihat adikmu menghinaku serendah ini? Randy membuang muka. Alia, kalau memang kamu tidak menyembunyikannya, biarkan Siska memeriksa jaket dan kantongmu. Hanya untuk memastikan agar Mama tenang. Hanya kantong? Mas, mereka ingin menelanjangiku, teriak Alia histeris. Air mata kemarahan mengalir deras. Siska tidak menunggu persetujuan lagi. Ia menerjang Alia, menarik jaket kardigan yang dikenakan Alia hingga kancinya terlepas dan terpental ke lantai. Ia meraba pinggang Alia, merogoh saku-sakunya dengan kasar, bahkan sempat mendorong Alia hingga terjatuh ke lantai yang keras. Siska, hentikan! Randy menarik tangan adiknya saat Siska mulai mencoba menarik resleting gamis Alia. Tidak ada, Mas. Di bajunya tidak ada. Tapi aku yakin dia menyembunyikannya di suatu tempat. Siska terengah-engah. Wajahnya merah padam karena nafsu untuk menghancurkan Alia. Alia terisak di lantai, memegangi kardigannya yang robek. Ia merasa sangat kotor, bukan karena tuduhan mencuri, melainkan karena ia menyadari betapa rendahnya nilai dirinya di mata keluarga ini. Semua pengabdiannya selama 2 tahun pernikahan, semua kesabarannya menghadapi makian mertua, ternyata tidak berarti apa-apa dibandingkan seuntai kalung yang, ia yakin, sengaja diletakkan di tasnya. Sudah cukup bukti bagiku. Suara Bu Sarah terdengar dingin dan final. Kalung itu ada di tasnya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah dengan air mata buaya. Randy, Mama tidak mau melihat wanita ini lagi di rumah ini. Detik ini juga. Usir dia. Ma, ini sudah tengah malam. Randy mencoba memprotes lemah. Mama tidak peduli. Biar dia tidur di jalanan. Itu tempat yang pantas untuk seorang pencuri. Kalau kamu tidak mengusirnya sekarang, maka kamu yang harus keluar dari rumah ini dan lupakan bahwa kamu punya ibu. Ancam Bu Sarah dengan nada tinggi. Randy tertunduk. Ketidakberdayanya adalah belati terakhir yang menusuk jantung Alia. Randy menghampiri Alia yang masih terduduk di lantai, mencoba memegang bahunya, namun Alia menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, desis Alia. Matanya yang sembab kini menatap Randy dengan kebencian yang baru. Kamu lebih memilih menjadi anak Mama yang pengecut daripada menjadi suami yang adil. Alia, maafkan aku, untuk sementara. Pergilah dulu ke rumah ibumu. Aku akan mencoba bicara dengan Mama setelah suasananya mendingin. Bisik Randy pelan. Nyaris tak terdengar. Rumah ibuku? Kamu tahu ibuku sedang sakit keras di rumah sakit. Randy, kamu ingin aku pulang ke rumah kosong dan membawa berita bahwa aku dituduh mencuri? Pergi! Teriak Bu Sarah sambil melemparkan tas Alia ke arah pintu.
Isi tas yang berantakan itu kembali tercecer. Bawa barang-barang sampahmu ini. Siska, pastikan dia tidak membawa apapun milik rumah ini. Siska dengan senang hati menyeret Alia berdiri, memegangi lengannya dengan kuat dan mendorongnya keluar dari kamar, menyusuri koridor lantai 2, hingga turun ke ruang tamu yang kini kosong dan berantakan pasca pesta. Beberapa pelayan rumah tangga berdiri di pojok ruangan dengan wajah iba, namun mereka terlalu takut untuk ikut campur. Di depan pintu besar rumah itu, Siska mendorong Alia hingga terjatuh ke teras depan. Jangan pernah menginjakkan kaki di sini lagi, pencuri. Besok Mas Randy akan mengirimkan surat cerai untukmu. Bra. Pintu jati besar itu tertutup rapat dan dikunci dari dalam. Alia terduduk di lantai teras yang dingin. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, seolah alam pun ikut meratapi nasibnya. Alia memandangi tasnya yang tergeletak di sampingnya. Pikirannya berkecamuk antara rasa sakit, malu, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Namun, saat tangannya meraba tas untuk mencari ponsel, jemarinya menyentuh sesuatu yang kecil dan keras di dasar tas, sebuah benda yang ia lupakan karena panik. Itu adalah remote kecil yang terhubung dengan perangkat keamanan mandiri yang ia beli dengan uang tabungannya sendiri bulan lalu. Seketika, tangis Alia berhenti. Matanya yang merah berkilat teringat akan sesuatu. Sebulan lalu, karena sering kehilangan uang belanja dan perhiasan kecil di kamarnya sendiri, Alia secara diam-diam memasang kamera tersembunyi beresolusi tinggi yang disamarkan sebagai jam waker digital di kamar Bu Sarah, karena ia tahu Bu Sarah sering masuk ke kamarnya saat ia tak ada, dan ia ingin membuktikannya. Tapi siapa sangka, kamera itu justru merekam kejadian di kamar Bu Sarah malam ini. Alia menghapus air matanya dengan punggung tangan. Rasa sakitnya kini berubah menjadi kemarahan yang dingin dan terhitung. Ia bangkit berdiri, merapikan kardigannya yang koyak, dan menggenggam tasnya erat-erat. Kalian ingin bermain api? Gumamnya pelan pada pintu yang tertutup itu. Akan kupastikan kalian terbakar oleh api yang kalian nyalakan sendiri. Hujan yang semula rintik kini berubah menjadi deras, mengguyur aspal jalanan di depan gerbang megah kediaman Ardiansyah. Alia berdiri di bawah payung pos satpam yang kosong, tubuhnya menggigil kedinginan. Namun pikirannya justru terasa sangat jernih. Di tangannya, ponsel pintar menyala redup, menampilkan aplikasi pemantau kamera keamanan yang terhubung dengan jam waker digital di kamar Ibu Sarah. Ia ingin membukanya sekarang, namun baterai ponselnya sudah di ambang batas. Belum saatnya, gumam Alia pada diri sendiri. Ia harus mencari tempat yang aman untuk melihat kebenaran itu dan menyusun strategi. Dengan sisa uang di sakunya, ia memanggil taksi daring dan pergi menuju kontrakan kecil milik sahabat lamanya, Maya. Sementara itu, di dalam rumah mewah yang hangat, sebuah pengadilan keluarga sedang berlangsung tanpa kehadiran terdakwa. Ibu Sarah duduk di sofa kulit ruang tengah, menyesap teh melati untuk menenangkan diri, atau setidaknya, itulah akting yang ia tunjukkan. Siska duduk di sampingnya, memijat bahu sang ibu dengan raut wajah yang penuh simpati yang dibuat-buat. Randy berdiri di dekat jendela, menatap hujan dengan tatapan kosong. Randy, sampai kapan kamu mau berdiri di sana seperti patung? Suara Ibu Sarah memecah keheningan. Mama sudah bilang, besok pagi kamu harus ke pengacara. Urus perceraian itu. Mama tidak mau punya menantu kriminal. Apa kata teman-teman Mama di arisan sosialita nanti? Randy berbalik. Wajahnya tampak kuyu. Ma. Apa tidak bisa kita bicarakan lagi setelah emosi mereda? Alia sudah 2 tahun bersamaku. Dia selalu sabar. Dia mengurus rumah ini dengan baik. Aku masih merasa ada yang janggal. Kenapa dia harus mencuri di saat dia tahu semua mata sedang mengawasinya? Itulah yang dinamakan psikopat, Mas. Siska menyambar dengan nada tinggi. Pencuri yang paling berbahaya adalah mereka yang terlihat paling polos. Dia itu licik. Dia pikir dengan memasang wajah menderita, kita tidak akan tega menggeledahnya. Kalau tadi aku tidak memaksa, kalung Mama tidak akan pernah ketemu. Tapi uang 100 juta itu tetap tidak ada di tasnya, kan? Tanya Randy tajam. Siska sempat tertegun sejenak. Matanya melirik ke arah Ibu Sarah sebelum kembali menatap kakaknya.
Ya pasti sudah dia buang keluar jendela atau dia titipkan ke kurir catering sebelum kita sadar. Mas, bangunlah. Dia itu hanya mengincar hartamu. Sekarang setelah ketahuan, dia pasti akan pura-pura jadi korban. Ibu Sarah meletakkan cangkir tehnya dengan dentingan keras di atas meja kaca. Cukup, Randy. Mama tidak memberi pilihan. Pilih wanita pencuri itu atau pilih Mama? Kalau kamu tetap mempertahankan dia, silakan angkat kaki dari rumah ini, lepaskan jabatanmu di perusahaan keluarga, dan jangan harap 1 sen pun warisan akan jatuh ke tanganmu. Randy terdiam 1000 bahasa. Ancaman ibunya bukanlah gertakan sambal. Seluruh hidup Randy, fasilitas, jabatan, dan status sosialnya berada di bawah kendali Ibu Sarah. Ia mencintai Alia, namun ia terlalu takut untuk hidup dalam kemiskinan. Ketakutan itu perlahan-lahan mulai mengikis rasa percayanya pada sang istri. Baik, Ma, jawab Randy pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara petir. Besok aku akan menghubungi pengacara. Siska tersenyum lebar. Sebuah senyuman penuh kemenangan yang luput dari perhatian Randy. Itu baru kakakku yang pintar. Tenang saja, Mas. Aku punya teman, anak pemilik grup perhotelan. Dia jauh lebih cantik dan levelnya setara dengan kita. Nanti aku kenalkan. Di sisi lain kota, di sebuah kamar kontrakan sempit, Alia akhirnya berhasil mengisi daya ponselnya. Maya, sahabatnya, menatap Alia dengan penuh iba sambil memberikan segelas teh hangat dan handuk kering. Al, kamu serius? Bu Sarah dan Siska setega itu. Tanya Maya tak percaya setelah mendengar cerita singkat Alia. Alia tidak menjawab. Matanya terpaku pada layar ponsel. Jantungnya berdegup kencang saat ia mulai memutar rekaman video dari 1 jam yang lalu, tepat sebelum pesta dimulai. Video itu hitam putih namun sangat jelas. Kamera yang disamarkan sebagai jam waker itu menangkap seluruh sudut kamar Ibu Sarah, termasuk area brankas. Alia menahan napas saat melihat sosok masuk ke dalam kamar. Bukan dirinya. Itu adalah Siska. Dalam rekaman tersebut, Siska terlihat dengan tenang membuka brankas, seolah ia sudah tahu kombinasi kuncinya. Ia mengambil segepok uang tunai dan kalung berlian itu. Namun, yang membuat Alia nyaris menjatuhkan ponselnya adalah apa yang terjadi berikutnya. Ibu Sarah masuk ke dalam kamar. Bukannya marah atau terkejut melihat Siska membongkar brankasnya, Ibu Sarah justru tersenyum. Mereka berdua berbisik-bisik. Di video itu terlihat jelas Ibu Sarah membantu Siska memasukkan kalung tersebut ke dalam tas milik Alia yang memang tertinggal di atas meja rias saat Alia sedang sibuk di dapur. Sementara uang 100 juta itu, Ibu Sarah sendiri yang mengangkat ujung karpet besar di bawah tempat tidur dan menyembunyikannya di sana. Ya Tuhan! Maya yang ikut mengintip layar ponsel menutup mulutnya dengan tangan. Mereka menjebakmu. Al, ibu mertuamu sendiri menjebakmu. Alia gemetar, bukan lagi karena dingin, melainkan karena kemarahan yang meluap-luap. Ia melihat bagaimana mertua dan iparnya itu tertawa kecil setelah berhasil memasukkan kalung ke tasnya. Sebelum akhirnya Ibu Sarah mulai mengacak-acak rambutnya sendiri untuk memulai sandiwara histeris tersebut. Mereka ingin membuangku seperti sampah. Suara Alia terdengar rendah dan dingin. Mereka ingin Randy menceraikanku agar mereka bisa mendapatkan menantu yang lebih kaya. Al, kita harus ke polisi sekarang. Ini fitnah. Seru Maya gemas. Alia menggeleng pelan. Sebuah senyum pahit muncul di wajahnya. Tidak, Maya. Kalau aku ke polisi sekarang, mereka bisa menggunakan pengacara mahal untuk berkelit. Aku ingin menghancurkan mereka di depan orang-orang yang mereka banggakan. Aku ingin mereka merasakan malu yang sama, atau bahkan lebih besar dari yang aku rasakan malam ini. Alia teringat akan sesuatu. Selama ini, ia selalu menyembunyikan identitas aslinya. Ia tidak pernah memberitahu Randy bahwa ayahnya, meski pensiunan guru, adalah pemegang saham utama di perusahaan tekstil raksasa yang menjadi pemasok utama bisnis keluarga Ardiansyah. Alia hanya ingin dicintai apa adanya, bukan karena hartanya. Mereka bilang aku benalu. Alia berdiri, menatap bayangannya di cermin. Wajahnya yang semula terlihat rapuh kini tampak keras dan penuh tekad.
Mari kita lihat, siapa yang akan bertahan hidup saat Benalu ini mencabut seluruh dukungannya. Alia mengambil ponselnya, lalu mengirimkan pesan singkat kepada Randy. Mas, aku terima keputusanmu jika ingin bercerai. Tapi besok pagi, sebelum pengacara datang, temui aku di rumah untuk terakhir kalinya. Ada satu hal milikku yang tertinggal di kamarmu yang harus kuambil sendiri. Jika tidak, aku akan melaporkan pencurian ini ke polisi dengan bukti yang takkan bisa kalian bantah. Pesan terkirim. Alia tahu, Randy yang panik pasti akan mengizinkannya datang. Dan besok, panggung sandiwara Ibu Sarah akan berubah menjadi pengadilan yang sesungguhnya. Malam itu, di kamar kontrakan Maya yang sempit, Alia tidak memejamkan mata sedikitpun. Di depannya, sebuah laptop pinjaman dari Maya menyala, menampilkan data-data digital yang selama 2 tahun ini ia kunci rapat di dalam cloud storage pribadinya. Jari-jarinya menari dengan lincah di atas keyboard, bukan seperti seorang menantu yang biasanya hanya memegang spatula, melainkan seperti seorang analis profesional. Al, kamu sungguh akan melakukan ini? Tanya Maya sambil menyodorkan secangkir kopi hitam. Ia melihat layar laptop yang penuh dengan grafik saham dan dokumen hukum berlogo Sutomo Corp. Alia menoleh. Matanya merah namun tajam. 2 tahun. Maya. 2 tahun aku mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang penurut, dan mengabaikan semua penghinaan mereka tentang status sosialku. Aku pikir kasih sayang bisa meluluhkan hati Bu Sarah. Ternyata, bagi mereka, manusia hanya dinilai dari angka di saldo rekening. Selama ini, keluarga Ardiansyah mengenal Alia sebagai putri seorang pensiunan guru sederhana dari kota kecil. Hal itu memang benar. Ayahnya, Pak Baskoro, adalah seorang guru. Namun, mereka tidak tahu bahwa Pak Baskoro adalah pendiri sekaligus pemilik mayoritas saham dari jaringan tekstil raksasa yang memasok bahan baku untuk seluruh lini busana milik keluarga Ardiansyah. Alia adalah pewaris tunggal. Namun ia memilih menyembunyikannya karena ingin memastikan Randy mencintainya dengan tulus, bukan karena kekayaan ayahnya. Ayahku selalu bilang, simpan pedangmu di balik kain yang halus. Sekarang, kain itu sudah mereka robek sendiri, gumam Alia. Ia membuka folder dokumen bertajuk, Project Ardiansyah. Isinya adalah catatan finansial perusahaan milik keluarga suaminya. Dari sana, Alia tahu bahwa bisnis Ibu Sarah sebenarnya sedang berada di ujung tanduk karena manajemen yang buruk dan gaya hidup mewah Siska. Satu-satunya hal yang membuat perusahaan itu tetap berdiri adalah kontrak eksklusif dengan Sutomo Corp. Besok adalah jadwal penandatanganan perpanjangan kontrak pemasok utama, kata Alia dingin. Ibu Sarah mengira dia akan mendapatkan suntikan dana besar. Dia tidak tahu bahwa orang yang dia usir malam ini adalah pemegang keputusan terakhir di kontrak itu. Alia kemudian mengambil kartu memori kecil yang berisi rekaman video dari Jam Waker di kamar mertuanya. Ia membuat beberapa salinan cadangan dan mengirimkannya ke sebuah alamat email yang aman. Ia juga memotong bagian video yang paling krusial, saat Siska memasukkan kalung ke tasnya dan saat Bu Sarah menyembunyikan uang di bawah karpet. Pukul 7 pagi. Kediaman Ardiansyah sudah tampak sibuk. Meski ada drama besar semalam, bisnis harus tetap berjalan. Ibu Sarah sudah berpakaian rapi. Wajahnya tampak segar seolah tidak terjadi apa-apa semalam. Baginya, menyingkirkan Alia adalah keberhasilan besar yang harus dirayakan dengan kesuksesan bisnis hari ini. Randy, sudah kamu hubungi pengacara? Tanya Bu Sarah sambil mengoleskan selai kerotinya. Randy, yang tampak tidak tidur semalam, mengangguk pelan. Sudah, Ma. Dia akan datang jam 10. Tapi, Alia mengirim pesan. Dia mau datang jam 9 untuk mengambil barangnya. Mau apa lagi wanita itu? Siska menyela dengan mulut penuh makanan. Paling mau mengemis minta dimaafkan. Jangan dikasih masuk, Mas. Nanti ada barang yang hilang lagi. Dia mengancam akan lapor polisi jika tidak diizinkan mengambil barangnya. Siska, sahut Randy lelah. Biarkan saja dia masuk sebentar. Aku yang akan mengawasinya. Setelah itu, dia tidak akan punya alasan lagi untuk mengganggu kita. Ibu Sarah mendengus. Ya sudah, biarkan dia ambil sampah-sampahnya.
Tapi pastikan dia tidak membawa apapun dari rumah ini. Setelah dia pergi, kita akan menyambut perwakilan dari Sutomo Corp untuk tanda tangan kontrak. Itu jauh lebih penting daripada urusan wanita miskin itu. Tepat pukul 9, sebuah mobil taksi berhenti di depan gerbang. Alia turun dengan pakaian yang sangat berbeda dari biasanya. Ia mengenakan setelan blazer berwarna biru dongker yang pas di tubuh. Rambutnya diikat rapi ke belakang, dan kacamata hitam bertengger di hidungnya. Tidak ada lagi raut wajah sedih atau air mata. Satpam rumah yang biasanya bersikap acuh tak acuh padanya, mendadak membukakan gerbang dengan ragu karena melihat aura yang berbeda dari sang nyonya rumah yang baru saja diusir itu. Alia melangkah masuk ke ruang tamu. Di sana, Ibu Sarah, Siska, dan Randy sudah menunggu seperti dewan juri yang siap menghakiminya kembali. Cepat ambil barangmu dan segera pergi, ketu Siska tanpa berdiri dari sofanya. Kami tidak punya banyak waktu untuk meladeni pencuri. Alia tidak membalas. Ia menatap Randy yang tampak menghindari tatapannya. Aku hanya butuh waktu 5 menit di atas. Mas Randy, kamu bilang mau mengawasiku, kan? Mari. Randy mengikuti Alia menaiki tangga. Di koridor, Randy mencoba bicara pelan. Alia, aku minta maaf soal semalam. Siska memang kasar, tapi kamu harus mengerti posisiku. Alia berhenti di depan pintu kamar mertuanya, bukan kamarnya sendiri. Ia menoleh ke arah Randy dengan senyum tipis yang terasa asing bagi suaminya. Posisimu adalah seorang suami yang membiarkan istrinya dihina dan difitnah. Randy, jangan khawatir, posisi itu akan segera berubah. Alia masuk ke kamar Ibu Sarah. Randy mengikutinya dengan bingung. Barangmu ada di kamar kita. Al, kenapa kamu ke kamar Mama? Alia tidak menjawab. Ia berjalan menuju meja samping tempat tidur dan mengambil jam waker digital kecil yang ada di sana. Dengan gerakan tenang, ia mencabut kartu memori kecil dari bagian belakang jam tersebut dan memasukkannya ke dalam saku blazernya. Apa itu? Tanya Randy curiga. Sesuatu yang akan membuat dunia kalian berhenti berputar. Mas, jawab Alia tenang. Sekarang, ayo turun. Aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Dan sepertinya tamu penting Ibu Sarah sudah datang. Dari lantai 2, terdengar suara mesin mobil mewah yang berhenti di depan rumah. Ibu Sarah berteriak dari bawah dengan nada riang. Randy, turun sekarang. Orang dari Sutomo Corp sudah sampai. Alia, keluar lewat pintu belakang sekarang juga. Alia berjalan menuruni tangga dengan langkah yang mantap. Ia tidak menuju pintu belakang. Ia justru berjalan lurus ke arah ruang tamu utama, tepat di depan Ibu Sarah yang sedang bersiap menyambut tamunya. Alia, aku bilang pintu belakang. Bentak Ibu Sarah dengan suara tertahan agar tidak terdengar tamu. Alia berhenti tepat di tengah ruangan, membalikkan badan menghadapi mertuanya. Kenapa terburu-buru, Bu? Bukankah Ibu ingin menunjukkan kepada mitra bisnis Ibu bahwa keluarga ini sangat menjunjung tinggi integritas? Mari kita tunjukkan kepada mereka integritas macam apa yang ada di rumah ini. Pintu depan terbuka. Seorang pria parubaya berjas rapi masuk bersama beberapa asistennya. Ibu Sarah langsung memasang senyum paling manisnya. Selamat datang, Pak Baskoro. Suatu kehormatan Anda sendiri yang hadir untuk penandatanganan kontrak ini. Namun, langkah pria itu tidak menuju ke arah Ibu Sarah. Ia justru berjalan cepat ke arah Alia, lalu membungkuk hormat di depan semua orang yang terperangah. Nona Alia, semua dokumen sudah siap sesuai instruksi Anda. Apakah kita akan melanjutkan kontraknya? Atau kita batalkan sekarang juga? Suasana mendadak menjadi hening sesunyi kuburan. Ibu Sarah dan Siska mematung dengan mulut terbuka. Sementara Randy nyaris terjatuh karena lemas. Waktu seakan membeku di ruang tamu kediaman Ardiansyah. Pak Baskoro, pria yang selama ini hanya dikenal Ibu Sarah melalui foto di majalah bisnis atau laporan tahunan sebagai Direktur Utama Sutomo Corp, kini berdiri membungkuk hormat di depan Alia, wanita yang baru saja mereka usir dengan tuduhan pencuri. Ibu Sarah merasa tenggorokannya seperti tersumbat batu besar. Jantungnya berpacu. Bukan karena kegembiraan akan kontrak baru, melainkan karena rasa ngeri yang mulai merayap. Pak,
Pak Baskoro, maaf, sepertinya ada kesalahpahaman. Kenapa Anda memanggil menantu saya? Nona Alia. Pak Baskoro tegak kembali, menatap Ibu Sarah dengan tatapan sedingin es. Menantu? Saya rasa Anda salah menyebutkan statusnya. Nona Alia adalah putri tunggal saya, pemilik sah dari Sutomo Corp. Dan kedatangan saya ke sini bukan hanya untuk urusan bisnis, tapi juga untuk menjemput putri saya yang kabarnya baru saja diperlakukan seperti kriminal di rumah ini. Siska, yang tadi duduk angkuh di sofa, kini berdiri dengan kaki gemetar. Putri Sutomo Corp? Tidak mungkin. Alia itu cuma anak guru pensiunan. Dia orang miskin. Ayahku memang seorang guru. Alia menyela dengan nada datar namun penuh wibawa. Pendidikan adalah dasar hidup kami. Tapi dia juga seorang pendiri perusahaan yang selama ini menyuapi mulut kalian. Sayang sekali, kalian terlalu sibuk menghina bajuku sampai lupa memeriksa siapa di balik namaku. Randy melangkah maju, wajahnya pucat pasi. Alia, kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu menyembunyikan ini semua dariku? Alia menatap Randy dengan rasa hiba yang dalam. Karena aku ingin tahu. Apakah kamu mencintaiku karena diriku atau karena hartaku? Dan semalam, aku mendapatkan jawabannya. Kamu lebih takut kehilangan fasilitas mamamu daripada kehilangan istrimu yang difitnah. Sudah cukup dramanya. Ibu Sarah mencoba mendapatkan kembali kendalinya, meski suaranya bergetar. Sekalipun kamu anak orang kaya, itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu mencuri kalungku semalam. Ada buktinya. Semua orang melihat kalung itu ada di tasmu. Alia tersenyum tenang. Ia merogoh saku blazernya dan mengeluarkan kartu memori yang baru saja ia ambil dari jam weker di kamar mertuanya. Ibu benar. Bukti adalah segalanya. Dan saya punya bukti yang jauh lebih jujur daripada mulut kalian. Alia berjalan menuju TV LED 85 inci yang terpasang di ruang tamu. Dengan bantuan asisten Pak Baskoro, kartu memori itu dihubungkan ke sistem Smart TV. Randy, kamu bilang ingin melihat kebenaran, kan? Lihatlah, ucap Alia. Randy, yang merasa terjepit di antara rasa bersalah dan keingintahuan, melangkah mendekat. Ia mengambil remote TV dengan tangan gemetar. Ibu Sarah mencoba maju untuk merebutnya. Jangan, Randy, jangan dengarkan dia. Ini pasti tipu daya atau sihir untuk menutupi kesalahannya. Kenapa Mama takut? Tanya Randy dengan nada yang mulai berubah. Ada kecurigaan yang akhirnya muncul di benaknya saat melihat kepanikan di mata ibunya. Kalau memang Alia pelakunya, video ini hanya akan memperkuat posisi kita, bukan? Randy menekan tombol play. Layar TV menampilkan rekaman hitam putih namun jernih. Sudut pandangnya berasal dari atas meja samping tempat tidur, mengarah tepat ke brankas Ibu Sarah. Di pojok layar, tertera stempel waktu. Semalam, pukul 19.45 WIB, tepat saat pesta baru saja dimulai. Dalam video itu, terlihat Siska masuk ke kamar. Ia tidak terlihat bingung. Ia langsung menuju brankas dan menekan kombinasi angka dengan lancar. Siska mengambil segepok uang tunai dan kalung berlian itu. Para tamu yang masih ada di sana, beberapa kerabat dekat yang belum pulang, ikut mengerumuni TV dengan napas tertahan. Adegan berlanjut. Ibu Sarah masuk ke kamar. Bukannya terkejut melihat Siska membongkar brankas, Ibu Sarah justru mengangguk puas. Sudah kamu ambil semuanya? Suara Ibu Sarah terdengar jelas melalui speaker berkualitas tinggi. Sudah. Ma, kalungnya mau diapakan? Tanya Siska di video itu. Masukkan ke tas Alia. Dia meninggalkan tasnya di meja rias bawah. Setelah itu, simpan uangnya di bawah karpet ini. Kita akan buat dia tidak punya jalan keluar agar Randy mau menceraikannya dan menikahi anak Pak Hartono. Di video tersebut, Ibu Sarah terlihat membantu Siska mengangkat ujung karpet besar dan menyelipkan gepokan uang itu di sana. Lalu mereka berdua keluar sambil tertawa kecil, bersiap melakukan sandiwara, kehilangan harta. Video berakhir. Keheningan di ruang tamu itu begitu pekat hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman meriam. Siska jatuh terduduk di lantai,
Wajahnya tertutup tangan, mencoba bersembunyi dari tatapan menghakimi semua orang. Ibu Sarah berdiri kaku. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam, lalu pucat kembali. Randy menjatuhkan remote ke lantai. Suara plastiknya yang beradu dengan marmer seolah memecahkan kesunyian. Ia berbalik perlahan, menatap ibu dan adiknya dengan pandangan yang penuh dengan rasa jijik dan kehancuran. Ska. Suara Randy tercekat. Kalian menjebak istriku sendiri? Kalian membuatku mengusir wanita yang aku cintai demi uang dan status. Randy, dengarkan Mama. Mama melakukan ini untuk masa depanmu. Perusahaan kita butuh modal besar, dan Alia tidak bisa memberikan itu. Teriak Ibu Sarah, mencoba melakukan pembelaan terakhir yang sia-sia. Dia bisa memberikan seluruh perusahaan ini jika dia mau. Bentak Randy. Air mata akhirnya jatuh di pipinya. Tapi sekarang, karena keserakahan kalian, aku kehilangan dia. Kita semua kehilangan segalanya. Alia melangkah maju, berdiri di samping ayahnya. Ia tidak merasa bahagia melihat kehancuran mereka. Ia hanya merasa lega karena bebannya telah terangkat. Uang 100 juta itu masih ada di bawah karpet kamar ibu, kan? Tanya Alia dingin. Pak Baskoro, tolong panggilkan petugas keamanan yang kita bawa. Saya tidak ingin mengotori tangan saya, tapi saya ingin uang itu diambil sebagai bukti untuk laporan polisi atas tuduhan fitnah dan percobaan pencemaran nama baik. Alia, tolong jangan lapor polisi, rintih Siska sambil memegang kaki Alia. Aku hanya ikut perintah Mama. Alia menarik kakinya dengan tenang. Semalam, saat aku memohon padamu untuk tidak menggeledahku secara kasar, apa kamu mendengarku, Siska? Saat aku menangis di teras di bawah hujan, apa ada satupun dari kalian yang membukakan pintu? Alia menoleh ke arah Pak Baskoro. Ayah, kontraknya. Pak Baskoro memberikan map merah berisi dokumen perpanjangan kontrak pemasok tekstil. Alia mengambilnya. Lalu di depan mata Ibu Sarah yang melotot, ia merobek dokumen itu menjadi 2, lalu 4, hingga menjadi serpihan kecil. Mulai hari ini, Sutomo Corp secara resmi memutus seluruh kerjasama dengan keluarga Ardiansyah. Semua hutang jatuh tempo harus dilunasi dalam 7 hari kerja. Jika tidak, aset rumah ini dan perusahaan akan disita. Ibu Sarah jatuh pingsan di pelukan Siska, namun tidak ada yang menolongnya selain asisten rumah tangga yang ketakutan. Randy hanya berdiri mematung, menatap istrinya yang kini terasa seperti orang asing yang sangat berkuasa. Alia! Panggil Randy lirih saat Alia berbalik untuk pergi. Alia berhenti sejenak, namun tidak menoleh. Surat cerainya jangan lupa dikirim. Randy, kali ini, aku yang akan memastikan prosesnya berjalan cepat. Selamat tinggal. Alia melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak, meninggalkan puing-puing keluarga yang hancur karena keserakahan mereka sendiri. Kepergian Alia dari kediaman Ardiansyah meninggalkan lubang besar yang tak kasat mata namun terasa menghancurkan. Di ruang tamu yang luas itu, serpihan kertas kontrak yang dirobek Alia berserakan di atas lantai marmer seperti salju yang kotor. Suara raungan histeris Siska yang mencoba menyadarkan ibunya yang pingsan menjadi satu-satunya kebisingan di tengah kebuntuan yang menyiksa. Randy masih berdiri di tempat yang sama. Matanya terpaku pada layar TV yang kini sudah gelap. Namun bayangan video rekaman tadi masih menari-nari di retinanya. Ia merasa seperti baru saja bangun dari mimpi buruk, hanya untuk menyadari bahwa kenyataan jauh lebih mengerikan. Bangun! Ma! Bangun! Teriak Siska panik. Beberapa menit kemudian, Bu Sarah siuman dengan napas tersengal-sengal. Hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit rumahnya yang mewah. Rumah yang sebentar lagi mungkin bukan miliknya lagi. Ia teringat kata-kata Alia tentang pelunasan hutang dalam 7 hari. Randy, kejar dia. Kejar istri konyolmu itu. Perintah Bu Sarah dengan suara serak. Mencoba berdiri sambil berpegangan pada lengan sofa. Katakan padanya kita minta maaf. Katakan kalau Siska cuma bercanda. Dia tidak boleh memutus kontrak itu. Randy, perusahaan kita akan mati. Randy menoleh perlahan. Menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan penuh rasa muak.
Minta maaf? Setelah apa yang Mama lakukan? Mama mempermalukannya di depan semua orang, menuduhnya pencuri, bahkan membiarkan Siska nyaris menelanjanginya hanya untuk memuaskan keserakahan Mama. Dan sekarang Mama minta aku mengejarnya hanya karena dia ternyata kaya. Ini demi keluarga, Randy. Bella busarah dengan sisa-sisa kesombongannya. Tidak, Ma. Ini demi keserakahan Mama, sahut Randy dingin. Ia mengambil kunci mobilnya di atas meja. Aku akan mengejarnya, tapi bukan untuk kontrak itu. Aku akan mengejarnya karena aku baru sadar betapa pengecutnya aku selama ini. Randy berlari keluar. Namun mobil mewah milik Pak Baskoro sudah lama menghilang dari pandangan. Sementara itu, di dalam mobil Rolls-Royce yang melaju tenang menuju pusat kota, Alia duduk bersandar di kursi kulit yang empuk. Pak Baskoro menggenggam tangan putrinya, merasakan sisa-sisa getaran emosional di sana. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, Alia. Ayah bangga padamu, ucap Pak Baskoro lembut. Alia menarik napas panjang, mencoba membuang sesak yang masih bersarang di dadanya. 2 tahun, Ayah. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa mereka adalah keluargaku. Tapi ternyata, aku hanya dianggap sebagai pengganggu yang kebetulan bisa dimanfaatkan. Sekarang, apa rencana selanjutnya? Kamu ingin aku benar-benar meratakan bisnis mereka? Tanya Pak Baskoro dengan nada serius. Bagi pria sepertinya, menghancurkan perusahaan sekelas milik keluarga Ardiansyah semudah membalikan telapak tangan. Alia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tinggi Jakarta yang menjulang. Hukum alam akan bekerja sendiri. Ayah, tanpa kontrak dari Sutomo Corp, mereka tidak akan bisa menutupi hutang bank bulan depan. Biarkan bank yang bekerja. Aku hanya ingin kembali ke kantor pusat. Sudah saatnya aku mengambil kembali posisi yang seharusnya milikku. Bagus. Besok akan ada rapat direksi. Aku akan memperkenalkanmu secara resmi sebagai Chief Operating Officer, COO, yang baru. Pak Baskoro tersenyum puas. Keesokan harinya, kepanikan melanda kantor pusat keluarga Ardiansyah. Kabar mengenai pemutusan kontrak secara sepihak oleh Sutomo Corp telah menyebar seperti api di padang rumput kering. Para pemegang saham kecil mulai menarik dana, dan para pemasok lain yang mendengar berita itu mulai menagih pembayaran di muka karena takut tidak terbayar. Randy duduk di kursi direkturnya, menatap tumpukan berkas tagihan yang seolah menggunung. Ponselnya terus berdering, panggilan dari ibunya yang menangis, dari Siska yang mengeluh karena kartu kreditnya diblokir, dan dari pengacara yang menanyakan kelanjutan berkas cerai. Tiba-tiba, sekretarisnya masuk dengan wajah pucat. Pak, ada perwakilan dari firma hukum ternama di bawah. Mereka membawa surat gugatan perdata terkait pencemaran nama baik dan fitnah atas nama Nona Alia Sutomo. Randy memijat pelipisnya. Alia Sutomo. Nama itu kini terdengar begitu asing sekaligus megah. Ia teringat bagaimana Alia dulu selalu menunggunya pulang dengan secangkir teh hangat, menanyakan kabarnya dengan lembut, dan selalu sabar saat Randy marah-marah karena tekanan kerja. Suruh mereka masuk, kata Randy pasrah. Namun, yang masuk bukan hanya pengacara. Di belakang mereka, berdiri seorang wanita yang mengenakan setelan kerja kutur berwarna putih tulang, tampak sangat berkuasa dan tak terjangkau. Itu Alia. Tapi bukan Alia yang ia kenal. Alia. Randy berdiri dengan spontan. Alia menatap ruangan kantor Randy, ruangan yang dulu sering ia datangi hanya untuk mengantar makan siang, namun seringkali ia disuruh menunggu di luar karena Randy sibuk. Aku kesini bukan untuk bicara soal masa lalu, Randy, kata Alia, suaranya terdengar profesional dan dingin. Aku kesini untuk menyerahkan dokumen pengalihan aset. Ayahku telah membeli seluruh hutang perusahaanmu dari bank pagi ini. Artinya, secara teknis, perusahaan ini sekarang berada di bawah kendali Sutomo Corp. Randy terperangah. Kamu membeli hutang kami. Ini bisnis. Randy, aku tidak akan membiarkan perusahaan yang memiliki ratusan karyawan ini hancur hanya karena kebodohan ibumu. Aku mengambil alih manajemen. Mulai hari ini, kamu dan ibumu bukan lagi pemilik. Kalian hanya karyawan. Itu pun jika kalian lolos evaluasi kinerjaku.
Alia meletakkan map di atas meja Randy. Dan satu lagi. Ini surat cerai yang sudah kutandatangani. Aku tidak butuh harta gono gini. Aku hanya butuh namaku kembali bersih. Randy menatap surat itu dengan tangan gemetar. Al, apa tidak ada kesempatan kedua? Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Alia menatap Randy lurus di matanya. Kesempatan kedua diberikan untuk kesalahan yang tidak disengaja, Randy. Tapi pengkhianatan dan pembiaran adalah pilihan. Kamu memilih untuk diam saat istrimu dihina. Sekarang, aku memilih untuk pergi saat kamu memohon. Alia berbalik, berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak. Beritahu ibumu, uang 100 juta di bawah karpet itu sudah diambil polisi sebagai bukti. Besok, dia dan Siska harus datang ke kantor polisi untuk pemeriksaan perdana. Jangan sampai terlambat. Alia melangkah pergi, meninggalkan Randy yang jatuh terduduk di kursinya, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan permata paling berharga dalam hidupnya demi sekeping batu koral yang ia kira berlian. Matahari pagi yang masuk melalui celah jendela kantor polisi terasa begitu menyengat bagi Bu Sarah dan Siska. Ruangan pemeriksaan itu sempit, pengap, dan beraroma kopi instan yang kuat. Sangat kontras dengan ruang tamu mereka yang beraroma lilin aromaterapi mahal. Di depan mereka, seorang penyidik berpangkat kompol menatap mereka dengan tatapan datar. Sementara di sampingnya, sebuah laptop memutar ulang rekaman video yang kini menjadi mimpi buruk terbesar mereka. Jadi, Bu Sarah, penyidik itu mengetuk meja dengan pulpennya. Anda bersaksi semalam bahwa menantu Anda, Nona Alia, mencuri perhiasan dan uang. Namun, di rekaman ini, kita bisa melihat dengan sangat jelas siapa yang sebenarnya membuka brankas dan siapa yang menyembunyikan uang itu di bawah karpet. Bu Sarah mencoba memperbaiki posisi duduknya, namun tangannya yang gemetar sulit disembunyikan. Itu hanya kesalahpahaman. Pak, kami hanya ingin memberi pelajaran pada Alia. Dia itu tidak penurut. Memberi pelajaran dengan cara memfitnah tindak pidana pencurian. Penyidik itu menaikkan alisnya. Di Indonesia, pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah itu serius, apalagi diikuti dengan laporan palsu. Belum lagi tindakan intimidasi fisik yang dilakukan saudari Siska saat penggeledahan paksa. Siska, yang biasanya tampil modis dengan tas branded, kini hanya bisa tertunduk dengan rambut yang sedikit acak-acakan. Saya cuma disuruh Mama. Pak, sumpah, Mama yang bilang kalau Alia harus disingkirkan supaya Mas Randy bisa menikah dengan orang lain. Siska, apa yang kamu katakan? Teriak Bu Sarah, kaget mendengar pengkhianatan putrinya sendiri di depan polisi. Memang benar, kan, Ma? Sekarang lihat kita. Kita di kantor polisi karena ide bodoh Mama. Tangis Siska pecah. Pintu ruang pemeriksaan terbuka. Alia masuk didampingi oleh pengacara keluarga Sutomo. Ia tidak lagi mengenakan baju lusuh yang sering ia pakai saat memasak di rumah mertuanya. Kali ini, ia mengenakan setelan kerja yang sangat elegan, memancarkan aura otoritas yang tak terbantahkan. Bu Sarah langsung berdiri, mencoba meraih tangan Alia. Alia, menantuku sayang, tolong, cabut laporannya. Kita bisa bicara baik-baik di rumah. Mama salah. Mama minta maaf. Kamu mau apa? Perhiasan? Uang? Mama kasih semua. Alia menarik tangannya dengan gerakan halus namun tegas. Nama saya adalah Alia Sutomo, Bu Sarah. Dan saya bukan lagi menantu Anda. Kemarin, saat saya menangis memohon keadilan, Anda justru tertawa di atas penderitaan saya. Sekarang, biarkan hukum yang berbicara. Al, tolong aku adik iparmu, rintih Siska. Seorang adik tidak akan berusaha menelanjangi kakaknya di depan umum. Siska, sahut Alia dingin. Pengacara saya sudah menyiapkan semua dokumen. Karena ini melibatkan laporan palsu dan fitnah terencana, saya tidak akan menempuh jalur kekeluargaan. Saya ingin kasus ini sampai ke meja hijau. Sementara itu, di kantor perusahaan yang kini sudah berganti logo menjadi bagian dari Sutomo Group, Randy duduk di meja kerjanya yang terasa asing. Semua staf menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan,
campuran antara kasihan dan cemoohan. Pria yang dulunya dianggap sebagai direktur muda yang sukses, kini hanyalah karyawan dalam pengawasan di bawah perusahaan milik mantan istrinya. Randy membuka laci mejanya dan menemukan sebuah foto kecil. Foto itu diambil saat mereka bulan madu sederhana di sebuah villa kecil di puncak. Di sana Alia tersenyum sangat tulus. Randy baru menyadari bahwa selama 2 tahun ini, Alia tidak pernah meminta tas mewah, mobil baru, atau perhiasan mahal. Ia hanya meminta waktu dan perhatian Randy, hal yang jarang Randy berikan karena lebih memilih menuruti keinginan ibu dan adiknya. Seorang asisten masuk ke ruangannya. "Pak Randy, Nona Alia ingin bertemu Anda di ruang rapat utama." Randy bergegas menuju ruang rapat. Di sana, Alia sedang berdiri membelakangi pintu, menatap pemandangan kota dari jendela lantai 40. "Kamu memanggilku, Al?" tanya Randy pelan. Alia berbalik. "Aku baru saja dari kantor polisi. Ibumu dan Siska ditetapkan sebagai tersangka. Karena ancaman hukumannya di bawah 5 tahun dan mereka kooperatif, dalam tanda kutip, mereka tidak ditahan hari ini, tapi wajib lapor dan proses hukum berlanjut." Randy menunduk. "Aku tahu. Mereka pantas mendapatkannya. Aku tidak akan membelanya lagi." Alia berjalan mendekat, meletakkan sebuah map di depan Randy. "Ini adalah dokumen restrukturisasi perusahaan. Aku memutuskan untuk mempertahankanmu sebagai kepala operasional, tapi di bawah pengawasan ketat manajer yang ditunjuk ayahku. Bukan karena aku masih cinta padamu, Randy, tapi karena aku tahu kamu sebenarnya punya kemampuan. Hanya saja kamu terlalu lemah menghadapi ibumu." "Al, apakah benar-benar tidak ada sisa untuk kita?" Suara Randy bergetar. Alia menggeleng pelan. "Kepercayaan itu seperti vas kristal, Randy. Ibu dan adikmu telah menghancurkannya. Dan kamu hanya berdiri melihatnya hancur. Vas yang sudah jadi serpihan tidak akan bisa menampung air lagi tanpa bocor. Kita selesai." Alia melangkah keluar, meninggalkan Randy dengan penyesalan yang membakar jiwa. Namun, saat Alia berjalan di koridor, ia berpapasan dengan ayahnya, Pak Baskoro. "Bagaimana perasaanmu, putriku?" tanya Pak Baskoro lembut. "Rasanya menyakitkan melihat orang yang pernah kucintai hancur, Ayah. Tapi rasanya jauh lebih lega mengetahui bahwa aku tidak lagi hidup dalam kebohongan," jawab Alia. "Bagus, karena besok, kita akan menghadapi tantangan baru. Keluarga Ardiansyah hanyalah kerikil kecil. Di depan sana, ada kerajaan bisnis yang harus kamu pimpin." Pak Baskoro menepuk bahu Alia. Alia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, senyum itu sampai ke matanya. Ia tidak lagi hanya seorang menantu yang tertindas. Ia adalah Alia Sutomo, dan ia baru saja memulai babak baru dalam hidupnya yang sesungguhnya. Gedung pengadilan itu tampak kokoh dan dingin, seolah mencerminkan kekakuan hukum yang akan ditegakkan di dalamnya. Ruang sidang sudah dipenuhi oleh awak media dan beberapa rekan sosialita Ibu Sarah yang datang, bukan untuk memberi dukungan, melainkan karena rasa penasaran ingin melihat kejatuhan sang Ratu Arisan, yang selama ini dikenal angkuh. Ibu Sarah dan Siska duduk di kursi terdakwa dengan wajah yang ditutupi masker dan kacamata hitam, berusaha menghindari jepretan kamera. Namun, aura kehancuran tidak bisa disembunyikan dari pundak mereka yang merosot. Di sisi lain, Alia duduk dengan tenang di samping tim pengacaranya, mengenakan busana formal yang sangat berkelas, memancarkan martabat yang tak tergoyahkan. Sidang perkara pencemaran nama baik dan laporan palsu dengan terdakwa Nyonya Sarah Ardiansyah dan Sdri Siska Ardiansyah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ketuk palu hakim bergema di ruangan itu. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan. Setiap kata yang meluncur seperti tamparan bagi Ibu Sarah. Manipulasi brankas, penjebakan dengan perhiasan, hingga penghinaan di depan publik. Namun, saat diberi kesempatan untuk membela diri, Ibu Sarah melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Ia berdiri, melepaskan maskernya, dan mulai menangis histeris, drama yang sangat ia kuasai. "Yang mulia, saya adalah seorang ibu yang hanya ingin melindungi putranya. Alia ini sejak awal tidak jujur.
Dia menyembunyikan identitasnya. Dia menipu kami dengan pura-pura miskin. Bagaimana saya bisa percaya pada orang yang hidup dalam kebohongan? Siska ikut menambahi dengan suara melengking. Benar, Yang Mulia. Dia sengaja memancing kami. Dia menaruh tasnya di sana untuk menjebak kami agar kami terlihat jahat. Ini semua adalah rencana Alia untuk merebut perusahaan keluarga kami melalui ayahnya yang kaya raya itu. Suasana sidang menjadi gaduh. Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Beberapa orang mulai termakan narasi bahwa Alia mungkin memang sengaja bermain peran untuk menjatuhkan keluarga Ardiansyah. Pengacara Alia, seorang pria paruh baya yang tenang, berdiri. Yang Mulia, jika diperkenankan, kami memiliki bukti tambahan yang tidak hanya berupa video di kamar brankas, tetapi juga rekaman percakapan telepon antara terdakwa 1 dan terdakwa 2 beberapa jam sebelum kejadian. Wajah Ibu Sarah mendadak pucat. Ia menoleh ke arah Siska dengan pandangan bertanya-tanya. Rekaman audio diputar melalui pengeras suara ruang sidang. Suara Siska terdengar sangat jelas. "Ma, aku sudah pesan kalung imitasi yang mirip punya Mama. Kita taruh itu di tas Alia. Lalu Mama pura-pura kehilangan yang asli. Nanti kalau Randy sudah mengusir dia, baru kita jual yang asli untuk bayar hutang judi koin kriptoku yang kemarin kalah. Randy nggak akan tahu. Dia kan bodoh kalau soal perhiasan." Lalu suara Ibu Sarah menjawab. "Pintar kamu, Siska. Sekali jalan, 2 keuntungan. Alia pergi, hutangmu lunas, dan Randy bisa menikah dengan anak Pak Hartono yang menjanjikan investasi itu. Mama sudah muak lihat wajah sok suci Alia di rumah ini." Seluruh ruang sidang mendadak sunyi sesunyi kuburan. Randy, yang duduk di bangku penonton baris belakang, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menyangka bahwa selain fitnah, ada motif busuk lainnya yang melibatkan penipuan terhadap dirinya sendiri. "Kebohongan apa lagi yang ingin Anda sampaikan, Bu Sarah?" tanya pengacara Alia dengan nada sarkasme yang halus. "Ternyata Anda tidak hanya ingin mengusir menantu Anda, tetapi Anda juga berencana menipu putra kandung Anda sendiri." Ibu Sarah jatuh terduduk di kursinya. Topeng, ibu yang peduli, itu kini hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajah aslinya. Seorang wanita yang rela mengorbankan siapapun, termasuk anaknya sendiri, demi uang dan status. Alia diminta hakim untuk memberikan pernyataan terakhirnya sebagai saksi pelapor. Ia berdiri, berjalan ke tengah ruangan, dan menatap Ibu Sarah serta Siska tanpa ada lagi rasa benci. Hanya ada rasa kasihan yang mendalam. "Selama 2 tahun, saya mencintai keluarga ini dengan tulus. Saya memasak, saya mencuci, saya mendengarkan makian kalian dengan harapan suatu hari kalian akan melihat saya sebagai manusia." Suara Alia terdengar jernih dan tenang. "Identitas saya adalah pilihan saya untuk tetap rendah hati. Tapi keserakahan kalian adalah pilihan kalian untuk menjadi jahat. Hari ini, saya tidak hanya menuntut keadilan untuk nama baik saya, tapi saya melepaskan diri dari kutukan kebencian yang kalian tanamkan." Alia berbalik. Matanya sempat bertemu dengan mata Randy yang memerah. Di sana, Randy melihat sebuah garis batas yang sangat jelas. Alia sudah berada di puncak gunung, sementara ia masih terperosok di lembah penyesalan yang ia gali sendiri. Hakim mengetuk palu. Mengingat bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, sidang akan dilanjutkan minggu depan untuk pembacaan vonis. Terdakwa tetap dalam status tahanan kota dengan pengawasan ketat. Saat Alia keluar dari ruang sidang, wartawan mengerubunginya. Namun, Pak Baskoro dan tim pengamanan dengan sigap melindunginya. Di tengah kerumunan itu, Randy mencoba mendekat. Aku benar-benar tidak tahu soal rencana mereka menjual kalung itu dan menipuku," ucap Randy terengah-engah. Alia berhenti sejenak, menatap Randy dengan senyum tipis yang menyakitkan. "Ketidaktahuanmu adalah bagian dari masalahnya. Randy, kamu terlalu nyaman untuk tidak tahu. Selama hidupmu terasa mudah. Sekarang, belajarlah untuk tahu bagaimana rasanya berdiri di atas kaki sendiri tanpa sokongan harta yang kotor." Alia masuk ke dalam mobilnya. Saat pintu tertutup, ia menarik napas lega. Babak paling kotor dari hidupnya baru saja diperlihatkan kepada dunia, dan ia keluar sebagai pemenang yang bersih. Kini,
Tinggal satu langkah lagi untuk menutup buku ini selamanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi suasana hikmat yang menekan. Ini adalah puncak dari segala drama, air mata, dan pengkhianatan yang telah mengoyak hidup Alia selama 2 tahun terakhir. Ibu Sarah dan Siska duduk di kursi terdakwa tanpa lagi mengenakan aksesori mewah. Wajah mereka tampak kusam, mencerminkan keruntuhan mental yang mereka alami selama proses persidangan berlangsung. Hakim ketua membacakan amar putusan dengan suara berat yang menggema. Menimbang seluruh bukti rekaman video, audio, serta keterangan saksi-saksi, maka pengadilan menyatakan terdakwa 1, Nyonya Sarah Ardiansyah, dan terdakwa 2, Sdri Siska Ardiansyah, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana fitnah dan laporan palsu yang direncanakan secara bersama-sama. Vonis pun dijatuhkan. Ibu Sarah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, sementara Siska 18 bulan. Meskipun pengacara mereka memohon penangguhan dengan alasan kesehatan, hakim menolak. Keadilan tidak lagi bisa ditawar dengan air mata buaya yang sudah terlalu sering mereka keluarkan. Siska menjerit histeris saat petugas mulai memasangkan borgol, sementara Ibu Sarah jatuh pingsan untuk kesekian kalinya. Namun kali ini, tidak ada lagi kamera sosialita yang bersimpati padanya. Para mantan rekannya hanya menonton dengan tatapan jijik. Di bangku penonton, Randy tertunduk lesu. Ia kehilangan segalanya dalam satu waktu. Ibunya, adiknya, istrinya, dan martabatnya. Saat ia mendongak, ia melihat Alia berdiri. Wanita itu tampak sangat bersinar. Tidak ada dendam yang terpancar di matanya. Hanya ketenangan seorang pemenang yang telah menyelesaikan tugas beratnya. 1 minggu setelah vonis dijatuhkan, Alia berdiri di lobi kantor pusat Sutomo Group yang kini telah sepenuhnya mengambil alih aset Ardiansyah. Ia sedang meninjau dokumen terakhir mengenai restrukturisasi perusahaan. Randy datang menemuinya, membawa sebuah amplop coklat. Ini berkas terakhir yang kamu minta, Al, ucap Randy pelan. Suaranya terdengar parau. Ia kini bekerja sebagai staf biasa di divisi operasional. Memulai semuanya benar-benar dari bawah di bawah pengawasan manajer kiriman Pak Baskoro. Alia menerima amplop itu. Terima kasih, Randy. Aku dengar kamu akan berangkat ke London besok untuk mengelola cabang internasional. Tanya Randy, berusaha menahan getaran di suaranya. Benar. Ayah ingin aku memegang ekspansi di sana. Ini kesempatan bagus untukku memulai hidup yang benar-benar baru. Jawab Alia tanpa ragu. Randy menatap lantai marmer yang berkilau. Al, sebelum kamu pergi, aku ingin memberikan ini. Randy menyodorkan sebuah kotak kecil. Bukan perhiasan mahal. Ini kunci gudang kecil di rumah lama ayahku. Di sana ada barang-barang pemberianmu yang sempat dibuang Siska ke tempat sampah semalam itu. Aku memungutnya satu persatu. Semuanya sudah kubersihkan. Alia menatap kotak itu sejenak. Namun ia tidak mengambilnya. Simpan saja, Randy. Barang-barang itu milik Alia yang dulu. Alia yang mencintaimu tanpa syarat. Alia yang itu sudah lama pergi. Biarkan barang-barang itu menjadi pengingat bagimu bahwa ketulusan tidak seharusnya dibalas dengan pengkhianatan. Alia berbalik. Namun ia berhenti sebentar. Satu hal lagi. Aku sudah melunasi semua sisa hutang pribadi ibumu di bank. Aku tidak ingin mereka punya alasan untuk mengganggumu atau mencariku lagi di masa depan. Kita benar-benar impas sekarang. Randy terpaku. Di saat ibunya berusaha menghancurkan hidup Alia, Alia justru menutup lubang kehancuran yang ditinggalkan ibunya agar Randy bisa hidup tenang. Kenapa, Al? Kenapa kamu masih baik padaku setelah semua ini? Alia menoleh sedikit, memberikan senyum paling tulus yang pernah Randy lihat. Bukan karena kamu pantas mendapatkannya, tapi karena hatiku berhak untuk damai. Aku pergi dengan terhormat, Randy, dan aku ingin meninggalkan semua beban ini di belakang. Alia melangkah menuju mobil mewah yang sudah menunggunya di depan lobi. Pak Baskoro sudah berada di dalam, memberikan senyum bangga pada putri tunggalnya. Saat mobil mulai melaju, Alia melihat bayangan gedung Ardiansyah yang kini berganti nama menjadi Sutomo Tower melalui spion. Ia teringat malam saat ia diusir di bawah hujan, dituduh pencuri,
dan dihina sebagai benalu. Malam itu adalah titik terendah dalam hidupnya, namun juga menjadi awal dari kekuatannya. Ia telah membuktikan bahwa kebenaran mungkin bisa disembunyikan di bawah karpet atau di dalam brankas. Namun ia akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Alia mengambil ponselnya, membuka aplikasi berita yang menampilkan foto Ibu Sarah dan Siska yang mengenakan rompi tahanan. Ia menghela napas panjang, lalu menutup aplikasi itu selamanya. Ia menghapus kontak Randy, memblokir semua kenangan pahit, dan menatap lurus ke jalanan di depannya. Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kemerahan, sangat cantik. Di dalam pesawat menuju London keesokan harinya, Alia duduk di kelas 1, menyesap teh hangatnya sambil memandang awan. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi penyamaran, dan tidak ada lagi rasa takut. Ia adalah Alia Sutomo. Ia telah memenangkan pertempurannya, ia telah membalas dendamnya dengan cara yang paling elegan, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan keberhasilan dan integritas yang tak tergoyahkan. Ia pergi dengan kepala tegak, membawa martabatnya yang sempat rinjak, menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Tamat.